Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengar sabda-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Sahabat yang dikasih Tuhan, ini saya punya kunci, dan ini kecil, nggak berat ya, tapi ini bisa membuka banyak hal sesuai dengan fungsinya. Di belakang saya ini rumah pastori, rumah dinas Pak Sekum, kantor Sinode GKJ. Saya tahu kuncinya dari mana dan saya bisa buka dan saya akan bisa masuk dan saya bisa melakukan banyak hal, bahkan mengambil sesuatu di dalam. Itulah kunci. Dia kecil tetapi dia punya kekuatan besar karena dia membuka pintu dan bahkan bisa mengambil harta karun yang ada di dalamnya. Kalau kunci tadi ini itu kunci brankas, maka saya bisa mengambil harta karun di dalamnya. Kalau kunci ini adalah ternyata pembuka gembok sel, maka saya bisa membebaskan orang yang dipenjara. Ada banyak hal. Dan kunci ini barang yang kecil tetapi bisa mewakili hal besar di baliknya. Dan itulah yang kira-kira digambarkan dalam sabda Tuhan di kesempatan ini ketika Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa orang harus membuat tradisi ibadah Paskah bagi dirinya, bagi anaknya, bagi masa dan zaman itu sampai ke keturunan berikutnya, dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Kenapa begitu? Karena perjamuan Paskah, ibadah perjamuan Paskah menjadi kunci untuk membuka harta karun iman, sejarah hidup, dan identitas sebuah bangsa. Dan itu semua dipakai untuk menjadi cara menghayati peristiwa pertolongan Tuhan untuk hidup mereka. Dan sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita bertanya, kemudian kunci pembuka apa yang kita bisa pakai dalam kehidupan keluarga kita? Maka lakukanlah satu hal kecil yang berulang-ulang setiap saat, maka anak-anak kita akan mengerti sebuah makna. Dan ketika itu diteruskan lagi ke generasi berikutnya, mereka tahu tentang identitas mereka sebagai keluarga. Bagaimana dengan gereja? Tentu hal yang sama. Kita perlu mengulang-ulang hal yang sama secara rutin, secara liturgis, dan itu ada pada peristiwa perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus menjadi seperti kunci pembuka untuk sebuah identitas iman, harta karun iman, dan itu menjadi cara buat gereja untuk terus-menerus melanjutkan kehidupan, penghayatan iman, dan identitas iman sebagai pengikut Kristus untuk generasi waktu sekarang, generasi besok, dan generasi yang akan datang. Maka sekarang ini kalau kemudian kita mengundang anak-anak untuk
terlibat di dalam perjamuan kudus, itu cara buat kita untuk anak-anak mengalami lebih dulu, menghayati apa yang dikerjakan dalam perjamuan kudus, dan ujungnya nanti dia mengerti dengan nalarnya. Mengalami dulu, menghayati dengan hatinya, dan mengerti dengan akalnya. Dan itulah cara kita untuk terus mewujudkan identitas sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami menghayati perjamuan Paskah menjadi kunci untuk seluruh identitas bangsa Israel. Dan mampukan kami untuk menghayati panggilan kami di tengah-tengah keluarga. Harus ada kunci pembuka yang mengingatkan anak-anak kami tentang nilai-nilai di tengah-tengah keluarga. Dan perjamuan makan, doa bersama, dan membaca Alkitab sebagai cara yang bisa menolong anak-anak kami untuk mengerti tentang identitas keluarga mereka. Demikian pula perjamuan kudus menjadi cara bagi kami untuk menghayati panggilan-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan membuka identitas iman kami sebagai pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkati sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.